Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kesemuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa kepada diri kita, selalu diberi kesehatan, berkahan rezeki fiddin wa dunya wal akhirah, amin. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan hari ini kita dari tim coba ingin menguak gaib yang ada di Antartika, di kutub Antartika apa bro ya? Ini kutub Antartika apa Antartaka? Antartika. Kutub Selatan. Kutub Selatan. Nek kutub utara? Arktik. Nek ora kutub Indonesia. Jadi ini beberapa waktu lalu mungkin ada banyak tentang teori-teori tentang kutub. Sebagai kita akan bahas dari sisi gaibnya. Jadi tetap stay santri batik, jangan lupa parkirnya. Parkir ya, seperti biasa. Terus mana wae lah. Assalamualaikum malaikat. Tujuan sang yang cahaya nirwana gaib yang ada di kutub, yang mengetahui gejolak perkutupan yang ada di kutub ini, dengan jin sang yang percaya nirwana gaib yang paling mengetahuinya, hadir ke tarik bangsa ya Allah. Masuk sana saya dijanjur. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa yang saya pahami, dan bisa bicara dengan bahasa yang saya pahami. Selamat malam, ini dengan siapa? Selamat malam. Ini dengan siapa, dari mana? Saya manusia dari Antartika. Manusia? Kutub Selatan. Manusia. Ada kehidupan di sana berarti? Iya, ada. Kehidupan seperti apa? Saya itu di sana menjalani kehidupan sebagai penjaga kutub, sebagai penjaga penghuni sana. Penjaga penghuni, menjaga kutub selatan. Manusianya sudah berjasad, maksudnya sampai ini berjasad, ada jasadnya seperti saya, apa manusia yang cuma tinggal ruhnya aja di sana? Saya ini seperti manusia pada umumnya, sebagaimana manusia yang saya tempati sekarang ini.
Saya ini punya wujud juga, Nah, wujudnya seperti apa? manusia juga sama. Nah, dari postur tubuhnya seperti apa? Kami ini bertubuh kekar. Bertubuh kekar, Iya, berkulit. kulit kami itu lebih rata-rata manusia umumnya kami itu lebih putih dari manusia umumnya. Lebih putih. Iya. Saat ini kami sedang kedinginan. Perawakannya seperti apa? Maksudnya postur tingginya, Kami tinggi, besarnya. sebesar orang-orang. Iya, lebih tinggi dari orang yang di sini ini. Lebih tinggi. Maksud saya lebih tinggi dari orang yang di depan saya ini. Iya, iya. Nah, di sana ada kehidupan. Adanya sampean berarti ada kehidupan. Iya, ada. Nah, ini bagaimana dalam menyingkron kehidupan di sana itu seperti apa? Ya sama saja sebenarnya. Kami juga menjalani seperti manusia pada umumnya. Hanya saja kami terisolasi. Terisolasi, Iya, maksudnya terpisah dari dunia luar. terpisah. Iya, kami semacam apa ya? Ada penghalang untuk kami dengan dunia luar itu, seperti penghalang itu. Kami terisolasi dari dunia luar. Nah, untuk makannya bagaimana ini? Kami makan seperti, Bukankah di sana ekstrim, cuacanya Iya. sangat ekstrim. Iya, memang ekstrim cuacanya, terlalu dingin untuk orang-orang yang hidup di luar kutub memang sangat dingin. Tapi bagi kami karena memang sudah terlalu terbiasa dengan keadaan itu, ya kami tidak masalah. Nah, punya nama suku enggak di situ? Suku, Iya, atau mungkin ada nama sukunya sendiri. suku kami itu ya suku Antartika lah, gampang gitu aja lah. Karena kami bukan warga Eskimo yang seperti di kutub utara. Memang kami warga asli di Antartika. Gitu. Iya, sebutannya itu aja sama, suku Antartika saja lah, biar gampang. Nah, itu di sana ada berapa penduduk? Sebenarnya itu kami jumlahnya cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak. Iya, kami itu hanya ya seperti kalau di sini itu mungkin kurang lebih ya, jarak antar rumah itu ya agak berjauhan gitu. Antar kediaman kami itu sebenarnya agak berjauhan, tapi kami itu cukup banyak di sana. Cukup banyak. Cukup banyak. Kami ini manusia yang terdampar sebenarnya dulunya. Terdampar. Iya, berarti dulu sekali. Dulu sekali itu Nenek berarti. moyang kami itu terdampar di Antartika. Lah, nenek moyang sampean itu hidup di zaman siapa? Dulu, menurut penuturan kakek buyut kami, orang tetua zaman turun temurun itu, kami itu berasal dari masa sekitar zaman ketika orang-orang itu masih ramai-ramai berlomba-lomba melakukan pelayaran internasional zaman dulu, antar negara itu zaman dulu sekali, tapi sangat dulu sekali. Lah ya, itu di zaman siapa yang mungkin sampai Itu pahami? sejak zaman setelah banjir bandang. Setelah banjir bandang. Setelah banjir bandang kami terdampar. Kebetulan kami terdamparnya di gunung es. Tapi nenek moyang kami itu kan menunggu lama terdampar di sana itu di gunung es. Dikiranya itu kan akan mencair atau ganti musim lah,
Ternyata nggak ganti-ganti. Semakin lama ya masih dingin, ditunggu. Tidak ada yang menjemput saudara-saudara nenek moyang kami itu. Tidak ada yang menengok atau apa. Nah, keyakinan di sana yang diyakini keyakinan Kami seperti apa? mewarisi keyakinan dari zaman kami kan dulunya kan penghuni kapal. Ya, Kapal bahtera raksasa itu. ya. Hanya saja kami kan memisahkan diri karena kami mengira kalau di luar sana masih ada pulau lagi kan. Akhirnya kami pamitan dengan nabi terdahulu itu. Pamit untuk mencari daratan yang baru untuk kami tempati. Dan ternyata kami terdampar di gunung es tadi itu. Kami berarti adalah umat dari Nabi Nuh. Umat Pino. Sejak zaman Nabi Nuh, Lah. nenek moyang kami. Lah saat ini terakhir ini Iya. dengar nggak adanya Rasulullah? Saya tidak tahu. Kami terisolasi dari dunia luar. Terisolasi. Iya, kami tidak tahu apa-apa soal itu. Kami hanya tahu dari tutur kata turun temurun dari nenek moyang bahwa setelah zaman Nabi Nuh itu akan muncul nabi-nabi berikutnya. Tapi sayangnya karena kami itu menunggu, tidak ada yang datang menjemput, akhirnya kami tidak tahu siapa nabi yang setelah Nabi Nuh itu, kami tidak tahu siapa saja. Tidak tahu. Iya. Dan kami semua akhirnya daripada kami pusing memikirkan itu, ya sudah, kami mau menjaga warisan dari leluhur saja, meneruskan keyakinan yang terdahulu itu. Berarti ini kutub ini bisa ditinggali? Bisa. Misalnya ada orang luar meninggali kutub utara ini yang cuacanya ekstrim itu? Bisa, tapi kan karena kami itu ada isolasi atau tabir tersembunyi yang menyembunyikan kami. Jadi kalau mereka tidak sengaja masuk ke zona atau area yang bisa ditinggali, ya mereka bisa saja sebenarnya. Oh, berarti ada area yang di kutub ini yang bisa ditinggali? Iya. Dan itu area kami. Kami itu sebenarnya tahu ada jalan lah untuk menengok sedikit, tapi kan kami tidak berani. Oh, berarti manusia yang saat ini belum bisa mengeksplorasi. Sejauh ini dulu pernah ada yang berusaha masuk ke zona atau area kami, pernah. Ada manusia menggunakan pesawat itu berusaha masuk ke zona kami. Tapi entah kenapa mereka seperti kehabisan bahan bakar atau gimana, itu kok tiba-tiba malah mereka putar balik begitu. Berarti sampai tahu tentang teknologi saat ini yang ada di dunia ini saat ini? Ya, kami hanya sekilas. Kami kan ini kan tinggal di kutub selatan itu kan. Hidup kami sebenarnya kan itu kenapa kami bisa bertahan sejauh ini, bisa bertahan dengan kondisi cuaca ekstrim itu, ya kami memang terus terang kami memiliki semacam sebutannya, semacam kecanggihan atau itu kemajuan dari segi teknologi. Kemajuan dari segi teknologi. Iya, makanya kami bisa bertahan di sana. Sampai sekarang ini kan kami turun temurun mewarisi karena nenek moyang kami itu kan dulunya itu kan karena mereka itu kan masih memiliki ilham. Diwariskan turun temurun kepada kami sebagai penerusnya. Dulu kan ada semacam bimbingan atau ilham itu kan untuk menciptakan penemuan itu, teknologi itu, semacam penghangat lah sebenarnya. Gitu. Iya, jadi membuat kubah itu kubah raksasa itu untuk kami tinggali, sehingga kami itu walaupun tinggal di kutub selatan, tapi kami dengan adanya teknologi yang seperti kubah itu tadi yang menjaga wilayah kami dari segala ekstrim cuaca yang terlalu dingin itu, semacam itulah kurang lebihnya. Terus ini kan dunia sedang digegerkan dengan adanya
mengklaim atau Iya, itu hanya lapisan luar saja. lapisan luar dari Antartika. Jadi yang mereka perebutkan itu sebenarnya itu kawasan-kawasan yang ada di pinggiran dari Antartika. Karena manusia yang kami amati, yang sudah kami tengok dari tempat kami yang kami amati itu, mereka itu memperebutkan di area-area luar saja. Karena mereka mungkin dari yang kami amati itu kan mereka datang menggunakan pesawat dan kapal besar. Itu lebih ke tujuan untuk penaklukan sesama manusia saja. Semacam ya manusia kan suka menguasai tanah-tanah di luar selain yang mereka miliki. Nah, terus kenapa kok sampean sebagai warga sana tidak menunjukkan jati dirinya bahwasanya ya kami terbatas, kami bisa saja tapi kami punya semacam keterbatasan untuk ya kami bisa melihat dunia dari tempat kami itu, bisa melihat sekitarnya saja, sekitaran Antartika kami bisa. Kami mampu menjangkau ke sana, tapi kami tidak bisa bebas keluar masuk. Maksud saya keluar masuk dari kubah raksasa itu. Berarti kalau udah keluar susah untuk masuk kembali gitu? Ya mungkin bukannya tidak bisa masuk lagi, tapi kami itu kalau keluar nanti kami malah membahayakan komunitas kami. Ketika kami kan tidak tahu apakah kami keluar itu selamat atau tidak kan. Oh iya. Jika kami itu tidak sengaja ditemukan oleh orang-orang dari dunia luar Antartika, itu mereka berpotensi untuk menghancurkan peradaban kami seluruhnya. Karena mereka semua yang datang ke sekitar Antartika itu tidak seperti gelagatnya itu kok kayak kurang enak saya lihatnya. Nah, selama kehidupan ini berlangsung di sana udah beratus-ratus tahun ada kehidupan di sana. Ini ada nggak sosok yang menghadiri sana atau bisa datang ke sana terus menyebarkan syiarnya? Ya kalau sosok itu kan atau menyebarkan keyakinannya kepada kalau sosok itu kan punya wujud ya, maksudnya ya. Yang datang ke tempat kami itu rata-rata tidak memiliki wujud fisik seperti manusia seperti pada umumnya. Karena rata-rata ini sebenarnya ini rahasia kami. Karena yang datangi kami itu manusia tapi cahaya bentuknya. Manusia tapi cahaya. Terus dan mereka itu bisa menembus lapisan kubah kami yang membatasi dunia kami dengan dunia luar itu. Nah, terus yang diajarkan apa? Mereka mengajarkan semacam tauhid supaya kami tetap menjaga warisan agama kami, yaitu agama tauhid yang dibawakan zaman dulu oleh nabi kami, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Itu tauhid. Kami tidak tahu kenapa kami itu tidak diberikan semacam pengetahuan terkini atau wawasan tentang siapa yang terakhir itu. Kami saat ini kami sebatas tauhid saja. Tapi sudah ada yang pernah diutus? Ada. Bentuk cahaya. Manusia tapi bentuk cahaya. Manusia tapi berbentuk cahaya. Nah, kalau atau cahaya tapi berbentuk manusia. Dalam dialognya itu seperti apa? Yang bisa berdialog itu hanya kami yang memiliki tingkat spiritual tinggi. Selain itu kami hanya bisa melihat saja, tidak mampu berbicara langsung. Lah ya, itu dalam dialog itu dari sesepuh-sesepuh yang di sana, tokoh-tokoh yang di sana, itu isinya apa dalam dialog? Ya, dari tokoh spiritual yang mereka sampaikan kepada kami, warga manusia pada umumnya di Antartika, itu yang disampaikan adalah supaya kami tetap menjaga keharmonisan di dalam komunitas kami, supaya tidak saling membunuh. Lalu setelah itu kami ditugaskan supaya menjaga Antartika agar tetap
tetap berada di apa ya, semacam tetap di tugasnya kami itu menjaga Antartika itu supaya tidak dijajah oleh siapapun, bangsa manapun. Nah, dalam dialog tersebut beliau yang berbentuk cahaya ini mengenalkan dirinya itu tidak. Iya, sedikit banyak pasti mengenalkan diri mereka. Nah, iya. Ini salah satu sosoknya siapa? Salah namanya satunya. siapa? Kok kayak kurang enak saya nyebutnya karena ini terlalu sensitif untuk disebut namanya. Tidak masalah. Ya, sudah kalau begitu. Ini yang paling terakhir, yang terbaru datang ke tempat kami ya. Dulu juga ada yang datang ke tempat kami. Sekarang juga. Nah, sekarang baru setelah jarak beberapa ratus tahun itu baru ada yang datang mengunjungi kami lagi. Dulu yang datang ke tempat kami itu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya itu Syekh Abdul Qadir. Dulu pertama, yang dulu sekali. Dulu sudah terlalu lama itu, sudah sangat-sangat lama. Dulu. Lalu yang paling terakhir, yang terbaru, ya belum lama sebenarnya. Beliau itu suka menengok kami sebenarnya, memberi itu apa? Memberi arahan kalau ya semacam apa ya, memberi informasi kalau saat ini di luar itu sedang tidak baik-baik saja, supaya kami jangan ikut terpengaruh kondisi di luar sana. Karena kami tugasnya yaitu menjaga kutub saja, sudah itu aja. Dan jangan sampai kami mengingkari tauhid. Itu yang terakhir mendatangi kami, yaitu manusia berbentuk cahaya. Itu adalah julukannya, yaitu sang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Ya, Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya ning nirwana sebagai manusia yang terakhir kali mengunjungi kami. Berarti apa mungkin yang disebutkan seorang ini mempunyai lakop sebagai wali kutub ini setelah tugas di kutub ini, apa seperti itu ya? Saya tidak tahu, tapi memang mereka ini ya memang mengunjungi kami rutin itu, mereka memang mengunjungi kami, iya, menjaga kami supaya tetap berada di jalur tauhid. Seperti itu. Iya, walaupun kami tidak tahu siapa yang mengutus atau memerintahkan mereka untuk mengunjungi kami, tapi kami sangat berterima kasih sekali sudah dikunjungi dan sudah diingatkan untuk selalu menjaga kami agar selalu beribadah. Nah, terus dalam ini kan ada gejolak perebutan tentang ini kutub ini. Ini tanggapan orang sampean sendiri itu bagaimana? Ya manusia sama, karena kami juga manusia ya. Saya juga paham kenapa mereka seperti itu. Ya mungkin mereka itu lebih tertarik dengan sumber daya alam di Antartika sebenarnya. Sumber daya alam? Iya. Emang ada apanya? Ada minyaknya banyak sekali. Ada minyak? Iya. Lapisan minyaknya itu banyak. Ya itu kan di bawah lapisan es itu kan sumber minyak itu banyak sekali. Lalu di lautannya itu kan banyak sumber perburuan ikan paus itu kan melimpah di laut Antartika. Oh, jadi karena sumber daya alamnya ini? Iya, alam dan minyaknya sama, keduanya itu mineral. Tidak hanya minyak, tapi mineral yang bernilai tinggi, nilai jual tinggi. Ada nggak sampean ini ikut andil untuk orang-orang yang tidak bisa mengklaim? Sebenarnya kami kan dulu pernah memperingatkan waktu ada orang yang berusaha menembus tabir kami. Kami kan dulu pernah ada manusia yang berusaha menembus tabir wilayah kami. Kalau tidak salah itu dari Amerika. Amerika USA. Iya, USA. Pernah itu berusaha menembus tabir kami menggunakan pesawat tempur.
dan juga kendaraan-kendaraan militer atau kendaraan yang biasa untuk peperangan itu. Di sana itu kami berusaha menegur mereka yaitu dengan memberi kejutan, sehingga semua kendaraan yang mereka kendarai seolah-olah kehabisan bahan bakar semuanya, dan juga ada beberapa yang rusak parah atau meledak. Oh, itu bentuk biar orang-orang itu tidak masuk mereka teritorinya sampean gitu. Iya, karena kami itu harus mati-matian melindungi wilayah kami. Itu kan wilayah kami itu kan semacam kubah raksasa. Ini kan manusia-manusia udah banyak yang mencoba mengeksplor sana. Iya, sebatas yang di permukaan di luar saja, tidak sampai ke daerah kami. Oh gitu. Iya, daerah kami ini kan kaya dengan sumber alam, kekayaan alam. Oh berarti manusia ini masih butuh eksplor lagi untuk bisa dapat ke sana. Saya tidak tahu tujuan mereka apa, karena kami tidak dilengkapi kemampuan untuk melihat hati masing-masing sesama manusia. Kami hanya bisa, teknologi kami mampu menjangkau ke sekitaran Antartika saja. Oh gitu. Di luar itu kami tidak bisa menjangkau. Berarti tahu di sana ada pangkalan militer. Ya, dulu pernah ada yang berusaha membangun pangkalan di sana, pernah ada orang-orang yang bentuknya itu menggunakan simbol apa itu, swastika. Swastika, ya kayak gitulah swastika, simbol-simbol swastika itu dulu berusaha membangun pangkalan militer di sana, membangun apa itu pangkalan-pangkalan untuk menyembunyikan pesawat tempur di sana dulu sekali. Terus lalu setelah ada pangkalan yang itu, mereka kan sebagian besar kan mati kedinginan. Jadi kan berhenti, tapi pesawatnya masih tertimbun di goa-goa itu, masih ada beberapa. Oh gitu. Iya. Karena kami mampu mendeteksi juga. Cuman yang sekarang ini malah yang gencar itu malah itu nelayan-nelayan yang mencari ikan paus pakai menggunakan kapal-kapal besar itu. Kalau yang manusia yang menggunakan pesawat tempur sekarang sudah kurang sih, tidak seperti dulu. Dulu itu kan manusianya itu menggunakan seperti mau menantang kami berperang dulu. Oh gitu. Iya. Ya kami balas dengan kemampuan kami. Kami juga memiliki teknologi juga, hanya saja di luar jangkauan manusia yang di luar sana. Teknologi kami itu perpaduan antara teknologi apa ini? Fisik dengan perpaduan dengan teknologi yang kami warisi dari nenek moyang. Jadi kami itu secara fisik kami memang membangun benteng pertahanan. Kami memiliki seperti kalau manusia di luar sana itu seperti sebagaimana manusia menemukan listrik. Kami juga punya listrik kami tersendiri. Tapi kami berbeda dan kami ciptakan untuk menyembunyikan tempat kami. Sudah cukup, terima kasih informasinya untuk saat ini. Ini dengan siapa nanti bisa saya panggil lagi untuk... Nama saya. Saya ini sebenarnya manusia yang saat ini sedang menjalani apa ini? Sebutannya itu apa? Duduk seperti ini. Duduk beribadah itu loh. Kaki hening. Iya, saya ini manusia yang sedang merenungi nasib sesama komunitas kami. Saya sebenarnya masih belajar spiritual. Kalau tetua kami itu ada tersendiri. Kalau saya ini masih apa ya? Masih muda-muda ini, sama seperti orang-orang yang hadir di sini, kelihatan di sini. Iya, namanya siapa? Ada namanya? Nama saya. Atau boleh dikasih tahu namanya, kalau nggak boleh tidak apa-apa. Nama saya itu sebutannya saja ya. Nama saya Samuel. Ya sudah. Samuel.
Terima kasih Iya. bisa hadir di sini. Iya, sama-sama. Sudah tahu kan saya siapa? Saya sebenarnya itu dari tadi itu kok agak-agak gimana ya. Saya itu sudah curiga. Ini kok apa? Secara ini kok mirip dengan orang yang mendatangi kami. Maksudnya cahayanya itu mirip sama. Apa ya sebutannya itu apa ya? Signature, semacam apa ya, tanda cahaya itu sama. Di tengah-tengah dadanya itu ada cahaya apa ini? Ada cahaya seperti tulisan, tapi kami tidak mampu membacanya. Ya. Iya. Itu ada ya cahaya seperti itu sama Ya. Iya, saya tahu ini pasti ada sangkut pautnya mungkin. Iya. Ya, kalau sudah tahu udah itu aja. Terima kasih. Ya, boleh. Silakan kembali. Ya, silakan melanjutkan itu. Kita sama-sama bertugas. Tugas masing-masing lah. Iya. Iya, saya juga punya tugas di sana karena diberitahu kalau kondisi di luar sedang tidak baik-baik saja, maka kami para pemuda-pemuda sedang berkumpul. Ya, menyiapkan ya semacam kami merenung bersama-sama. Iya, hening bersama-sama. Iya, sedang berkumpul bersama-sama di sana. Bisa keluar sendiri? Saya keluar. Sebenarnya saya bisa, tapi kok kayak kurang gimana ya? Ya sudah, saya keluarkan. Kurang sopan begitu. Oke. Iya. Saya keluarkan, monggo. Iya. Siap-siap. Iya, silahkan. Monggo keluar gereja sering ketemu. Iya. Alamin. Alhamdulillah. Sedikit informasi tadi bahwasanya di kutub ada kehidupan. Ini juga mungkin apa ya, cara analogi saya pribadi mungkin kan. Sebutan wali kutub mungkin kan. Tadi dari hadirnya, oh ternyata ada manusia di sana. Sebutan wali kutub ini kalau dari argumen saya sendiri gitu kan. Monggo silakan yang mau berargumen ditulis di kolom komentar gitu kan. Jadi adanya wali kutub itu beliau setelah melakukan tugas di kutub. Ada manusia-manusia yang tinggal di kutub sana yang terisolasi dari dunia luar. Gitu kan. Mungkin ada pengetahuan yang bisa kita atau pemahaman yang bisa kita ambil, manfaat yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Tetap jadi penonton yang bijak bagi semua ikhwan, saudara-saudariku semuanya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.